Takut nyaman di kuburan bahaya. Takut kan? nyaman. Repot. Kirain takut yang Ya, kita lain. ngintai aja, ngintai ada target. Tapi kalau menjiwai yang bahaya kan nggak ada ya. Nggak ada yang sampai ngajak berantem. Tapi bikin emosi banyak. Gitu. Oh, iya. Senior-senior saya dipromosikan seperti itu. Prestasi dipromosikan. Prestasi, Ya. oke. Dari kita yang pernah lihat teman-teman kita yang mungkin ibaratnya itu integritasnya nggak bagus, dan mereka juga kena hukuman disiplin. Syamda Wiradi. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mas Syamda, kita mau izin buka masker dulu boleh ya? Karena tadi kita sudah sempat tes swab antigen dan alhamdulillah semuanya negatif. Kita tetap pendukung program pemerintah yaitu 5M, tapi sekarang kita boleh izin buka masker dulu dong ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Syamda Wiradi, sosok inspiratif yang pernah diwawancarai Ibu Menteri Keuangan. Gimana rasanya? Kemerodok nggak tuh? Neritik nggak? Deg-degan sih. Deg-degan. Nervous. Nervous. Malamnya sempat kepikiran loh. Besok kalau ketemu Bu Menteri, duduknya mau gimana ya? Mau siap begini, mau begini, apa begini ya? Atau sampai segitunya gitu loh Mas? Enggak juga ya? Deg-degan yang pasti. Yang jelas sih nervous. Cuman kan kita pikir ini suatu bentuk penghargaan juga ke saya. Bisa diwawancara langsung Bu Menteri. Bisa di situ diwawancarai ya. langsung Bu Menteri. Emang katanya waktu itu diwawancarai karena pernah jadi kernet, supir truk gitu. Gimana itu Mas? Alhamdulillah pernah ya, nggak jadi kena beneran ya. Pernah aja ya, pernah aja. Cukup waktu itu aja ya. Pernah aja. Alhamdulillah pernah. Ya, tapi benar sih, pernah jadi kenet. Waktu itu kan ada penindakan di daerah Semarang. Dan kebetulan saya di situ menggunakan celana kolor. Pakai Pakai kolor, dan kebetulan itu bisa dikembangkan untuk dicari tersangka utama di situ. Nah, terus makanya kan, dan kebetulan saya langsung hanya saya sendiri yang pakai celana kolor. Yang lainnya itu celana panjang walaupun nggak resmi ya, namun juga pakaian preman di situ. Alhamdulillah kita tarik akta, dan selama perjalanan itu ya benar-benar ngerasain apa yang jadi kernet gitu. Ngerasain ini AC, Rasain AC. angin jendela. Angin cendela. Berawal dari kebetulan pakai kolor jadi Tak terusan kan sampai sekarang jadi kernet. Mas? Alhamdulillah enggak. Katanya pernah juga selain jadi kernet pernah nginep di kuburan Sor. Nah, ini nginep di kuburan Mas. Diusir apa gimana Mas? Kalau nginep enggak ya? Bener ya? Karena definisi nginep itu kayaknya dari malam sampai pagi, kayak enggak sih, cuman kita 3 menit. standby ya enggak juga. Kita Terlalu standby ya cepat. 1 sampai 2 jam lah di kuburan, karena ya kalau nginep takut nyaman di kuburan bahaya. Takut kan? nyaman. Repot. Kirain takut yang Ya, kita lain. ngintai ada target, kita di kuburan, teman satu tim lah di situ. Oke. Tapi itu dua itu pengalaman paling berkesan atau ada yang lebih berkesan lagi Mas? Atau ada yang kocak gitu loh pengalamannya? Yang paling berkesan, semuanya berkesan sih, dari Wih. Itu paling semuanya berkesan, Iya. keren-keren. ya, Atau pernah nyamar jadi apa gitu, jadi orang gila pernah nggak? Atau pernah kepikiran pengen nyamar jadi bencong di Tawang gitu, gali info gitu, ngintai? Atau punya ide absurd lain gitu Mas? jangan jadi bencong. Nanti Jadi kena dia gitu. Waduh, ya bener sih nggak boleh kayak gitu, nggak bener. Ya kalau nyaman nggak apa-apa. Tapi kan itu tugas Mas. Tapi kalau menjiwai yang bahaya kan, nah itu Takutnya lama-lamaan ini jadi lagi nyaman sepertinya ya. takut ke bawah. New community nih. Oke, selain jadi ini kan tadi udah sempet di kuburan, yang Kuburan, kernet ya, jadi yang kernet. lain-lain. Jadi Bisa sampai segitunya ini emang seberapa banyak sih kerugian negaranya dari iya, apa sih ini Mas? latar belakang sampai rela ibaratnya gitu-gitu. Gitu apa nih? Ya, yang pertama kan kita dikasih tanggung jawab. Kebetulan saya di sini kan di bidang penindakan. Yang pertama kan kita bea cukai sebagai pengawas. Terus kalau tadi bilang berapa sih sampai kerugian negara ya? Kita penindakan itu
satu truk itu bisa sampai 1,5 miliar. 1,5 miliar. Gaji saya berapa puluh tahun? Ya, itu ya. kurang lebih ya kurang lebih 3 juta batang sih. 3 juta, Mas. Kalau full ya, truk full di situ. Itu kurang lebih segitu. Gede ya ternyata. Gede sih kayak Gede. lumayan gimana dokter? Ya. Cukup. Jangan. Cukup Iya. jadi bea cukai. Ya, dia cukai. Kalau kan sampai 3 juta batang ya Mas, satu truk aja kan? Satu truk. Kalau misalkan nih udah di 2021, udah berapa banyak nih batang yang dikumpulkan, Udah batang-batang yang berapa dikumpulkan? banyak prestasi yang Mas ikut andil gitu loh, Mas? Alhamdulillah kita bersama teman-teman pelayanan untuk khususnya pengawasan peredaran rokok ilegal di wilayah Jawa Tengah dan DIY itu kurang lebih sekitar hampir 21 juta batang. 21 juta batang. Ya, 2021 aja. Ya udah dikumpulin jadi gunung kali ya. Berapa M ya? Berapa M? nggak sempet gitu ya. ngitung ini. Kalau jadi gunungnya sih mungkin iya kali ya. Tapi modusnya biasanya gimana sih, Mas? Kalau saya lihat narkoba gitu kan, kadang ada yang diselipin di daleman, bahkan ada yang ditelan. Kalau rokok kan nggak mungkin diselipin di daleman, kayak Cuma itu nilainya cuma berapa? 50.000. Kalau modus itu biasanya yang pertama itu polos. Yang selama saya bertugas di sini dan saya lakukan penindakan itu polos dan pita cukai palsu atau jempel ya, fotokopi yang seperti itu. Karena kan mereka mencoba memperdayai konsumen dengan difotokopi warna seperti itu. Apanya yang difotokopi, Mas? Pita Pita cukainya. cukainya. Betul, Iya. cukai. Jadi karena masyarakat mungkin ada yang belum tahu ya yang fotokopinya Nah, yang mana. yang penting Gitu bentuknya ya. keren aja kan. Iya nih. Heeh. Dan juga rata-rata bungkusnya tuh menarik-menarik gitu loh. Nah, seperti itu. Catching gitu ya. Nah, eye catching lah di situ. Nah, biasanya ada sanksi kayak gimana sih, Mas? Kalau misal kayak biasanya kan yang ditangkap jatuhnya kayak kalau masyarakat awam kadang lihat supirnya ditangkap gara-gara nyelundupin rokok ilegal, itu biasanya sanksinya seperti apa, Mas? Kalau kita bicara sanksi kan ada sanksi administrasi ya, terus sama sanksi pidana. Nah, kalau sopir truk ini nih kita juga lihat peran dia seperti apa terhadap pengangkutan barang ini. Kalau dia berperan lebih dan dia memang berperan, ya kita masukkan. Tapi kalau dia hanya sekedar kurir dan kadang kebanyakan itu sopir-sopir itu nggak tahu apa yang dia bawa. Karena biasanya truknya itu diminta sama dia, diminta sama yang punya barang rokok itu. Jadi Dan kadang itu cuma dioper. sekedar kamu nyetir gitu aja. Nah, di situ. Dan dia nggak tahu bilangnya Oke. paketan. Nggak tahu ya Nggak tahu. sebenarnya. Jadi kayak supir datang truk udah ready jalan Dan gitu ya. biasanya sopir-sopir yang nyari muatan balik ke wilayahnya. Ya, jadi yang udah lama di Jawa, dia belum pulang-pulang ke Sumatera, Sekalian angkut lah. iya atau ke Daripada kosong, Kalimantan, ya kan? daripada kosong untuk biasa pulang diangkat seperti itu. Oke. Oh gitu, kalau misalnya itu supir truk aja Mas atau ada yang lain-lain sih biasanya? Sopir bis pernah, Oh, supir bis pernah. Tapi supercar pernah ya? supercar belum sih, belum sih. Siapa tahu Ferrari bawa rokok ilegal. Tapi yang Rokoknya berapa ini? ya, ada EPV ya, EPV masuk supercar nggak tuh? Minicar. Belum ya? aja ya. Belum ya, minicar ya. Kalau dari sopir-sopir itu tuh pernah nggak sih ada reaksi-reaksi yang aneh atau reaksi-reaksi yang gimana misalnya? Ngecak gelut. Iya nih. Paku hantam. Ayo berantem aja kita gitu. Gimana nih? Alhamdulillah sih nggak ada ya, nggak ada yang sampai ngajak berantem. Tapi bikin emosi banyak. Gitu. Oh iya. Emosi banyak. Karena banyak ngelesnya ya, maksudnya ya. Disuruh biasanya. berhenti nggak berhenti kan. Di situ cuman ya alhamdulillah ya pintar-pintar kita di lapangan bisa mengetika truk di situ. Ada skillnya tersendiri ya, skill di truknya ya. Iya kita bisa lihat kan kita juga lihat kondisi jalan kan di situ Iya, nggak sembarang terabas ya. Karena sempat belajar nyetir Michael Schumacher kan. Ada lesnya, Mas. Enggak. Jadi kalau misalkan dari situ nih kadang ada yang upaya negosiasi apa gitu, misalkan ada lah Pak, damai aja kita gitu. Dibantulah Pak sambil Iya. salaman gitu pas penindakan gitu. Alhamdulillah belum ada. Belum ada. Sampai sekarang belum ada. Dan kalau bisa jangan ada. Nggak usah ya, nggak usah. Ya. Untuk para supir truk, oh nggak usah. Masa sih belum pernah, Mas? Belum ada. Mungkin memang nggak dikasih uang itu sama yang punya barang gitu kan. Kalau dia bawa uang, mending dia bawa kabur uangnya sama truknya. Iya juga kan. ya. Iya. 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 Kasihan sama sopir tuh kayak kadang-kadang banyak yang nggak tahu juga.
Oke, jadi kalau misalkan selama ini kan udah wah banyak banget kayaknya tadi udah sampai berjuta-juta batang sampai menyelamatkan triliunan Miliaran uang negara ya. miliaran sampai itu. Triliunan banyak juga. Iya ya. Ini reward dan punishment-nya apa nih kira-kira ya Mas yang selama ini? Iya, ibaratnya kan Mas Syamda udah lama nih di Bea Cukai 10 tahun. Ngerasain nggak sih reward, punishment di Bea Cukai itu seperti apa Mas Syamda rasain itu gimana? Kalau yang saya rasakan pribadi, rewardnya itu pertama saya bisa ngobrol langsung dengan Bu Menteri. Wow, itu ya. Itu yang pertama. Yang kalau untuk reward promosi, mungkin saya pernah melihat langsung senior-senior saya dipromosikan seperti itu. Prestasi dipromosikan Prestasi, ya. oke. Oke, dan untuk punishment-nya pun banyak kan dari kita yang pernah lihat teman-teman kita yang mungkin ibaratnya itu integritasnya nggak bagus, dan mereka juga kena hukuman disiplin sampai kena PP 53 juga. Ya, Jadi balance lah ya Mas. Ya. Kalau orang kinerjanya baik ya udah gue kasih reward lu. Ngobrol sama Bu Menteri. Alhamdulillah. Di arah kampung nggak tuh? Wah Syamda ngobrol sama Bu Menteri. Aja belum pernah. Saya salim aja belum pernah. Cuma lihat dari kejauhan aja. Deg-degan sih. Pengajar Bu Menteri ya. Tapi gimana sih Mas kesan keluarga? Kadang kan, wah pergi mulu nih, nggak pernah ada family time gitu. Kadang istri kayak ngeluh kok pulang atau malah ya udah yang lama aja nggak usah pulang. Gak usah pulang sekalian, yang penting transfer aja. Ya, pertama kesan sih kalau keluarga dipaksa siap nggak siap mau nggak mau. Karena memang sudah rezeki saya di sini, pekerjaan saya ini. Tuh. Kalau istri ya pintar-pintar saya sebagai suami untuk ya ngasih tahu ya memang kerjaannya seperti ini. Seperti itu. Ya bukan jam kantor yang pulang berangkat pagi pulang sore gitu kan. Mungkin bisa berangkat pagi pulangnya paginya besoknya, paginya besoknya, pagi besoknya lagi kan. Jadi udah didoktrin, aku ada untukmu dan aku ada untuk negara. Nanti dikeluarkan rayuan-rayuan mautnya ya Mas. Sebelum penutupan nih Mas, ada pesan nggak untuk Bea Cukai yang makin baik? Pesannya banyak orang-orang di luar sana yang ingin bekerja menjadi insan Kementerian Keuangan atau Cukai. Jadilah yang terbaik, berikan yang terbaik, jadilah insan yang bisa membanggakan negara. Jadilah insan yang bisa membanggakan negara. Impresif ya. Terima kasih Mas Syamda berkenan hadir di podcast perdana ini. Mungkin nanti kalau udah subscribernya jutaan, mungkin nanti panggil artis yang gede ya. Iya. Hollywood ya. Boleh. Terima kasih. Sampai jumpa. Integritas itu identitas. Bersama pasti bisa. Bea Cukai makin baik. Salam Ponjai.